Mungkin ada di antara kalian para trader yang pernah mendengarkan analisis smart money concept. Mungkin ada juga yang dari kalian berpikir bahwa smart money concept itu udah macam rocket science. Kayak gini nih contohnya. Nah, jadi di video kali ini gua akan jelasin bagaimana cara lu mapping market structure menggunakan konsep smart money dasar dengan single time frame. Nah, jadi di video kali ini gua akan membongkar secara detail. Jadi gua berharap kalian tidak men-skip video ini karena setiap detail itu penting. Nah, dan bagi Anda yang bertanya kepada gua, apakah ada grup gratis analisis? Jawabannya ada. Lu tinggal cek aja di link di deskripsi, ada channel Discord gratis yang gue berikan. Cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke penjelasannya saja guys. Oke, jadi yang pertama, apa itu market structure? Market structure adalah struktur dari market yang dibentuk oleh pergerakan harga price action. Nah, jadi bagi Anda yang udah tahu, market structure itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah uptrend, consolidation, dan downtrend. Gua akan jelasin secara detail bagaimana cara spotting market structure ini di chart nantinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita trading market structure ala smart money concept single time frame. Yang pertama itu kita mesti spot supply and demand-nya. Yang kedua itu kita harus spot break of structure-nya. Yang ketiga kita harus spot change of structure-nya atau change of character. Yang keempat kita akan spot liquidity, dan ini bersifat optional ya. Jadi gua akan jelasin semua ini soon. Oke, kita langsung masuk ke time frame 5 menit di GBP/JPY, dan di contoh ini gua akan menunjukkan lu bagaimana cara lu mapping atau spotting market structure ala smart money concept single time frame. Jadi kalau misalnya bisa kalian perhatikan, level ini merupakan sebuah level lower low, lower high, lower low, lower high, kemudian lower low. Jadi apa yang gue maksud dari lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ini artinya harga sebelumnya sedang berada dalam downtrend, karena level ini merupakan sebuah level lower high di sini. Kenapa dia bisa disebut sebagai level lower high? Karena dia berhasil melakukan sebuah BOS dan menciptakan sebuah lower low yang terbaru, yaitu di sini. Ini merupakan lower low level terbaru. Jadi lower high itu belum sah jadi lower high kalau misalnya dia belum menciptakan lower low yang baru. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi sebuah change of character di sini. Kenapa gue sebut ini sebagai change of character? Karena kalau misalnya gue perhatikan, gue akan jelaskan sedetail mungkin dan sesimpel mungkin ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini gue klasifikasikan sebagai lower high. Kenapa? Karena dia menciptakan lower low terbaru. Dia sah menjadi seorang lower high karena dia sudah menciptakan sebuah lower low terbaru, yaitu di sini. Nah, setiap kali harga menciptakan lower low, lower high, lower low, pasti akan terjadi BOS. Contohnya seperti di sini. Ini merupakan BOS. BOS itu apa? Break of structure. Jadi terjadi sebuah BOS ketika lower low sebelumnya ini dihancurkan, di breakout oleh lower high di sini, push dari lower high di sini ke bawah. Jadi terjadi sebuah breakout dari previous lower low di sini atau lower low sebelumnya, yaitu di sini. Kemudian dia melanjutkan arah lagi, sebuah lower high lagi. Pertama kalau misal harga itu baru sampai daerah sini, contohnya seperti ini, kita nggak tahu apakah level ini sudah menjadi lower high atau belum. Sampai ketika price berhasil menciptakan lower low di sini, baru kita bisa sebut, oh ternyata level ini merupakan sebuah level lower high. Sudah sah menjadi level lower high karena dia sudah berhasil menciptakan lower low terbaru. Nah, ketika lower low terbaru ini terciptakan, terjadi lagi BOS dari lower low sebelumnya. Dia breakout dari lower low sebelumnya sehingga terjadi sebuah BOS. Dan change of character atau change of structure itu terjadi ketika lower high pada market ini di breakout oleh harga, boom, breakout. Terjadi sebuah breakout ya di sini kalau kalian perhatikan. Nah, di sini tuh terjadi sebuah breakout dari level dan terjadi sebuah change of character. Nah, perbedaannya breakout change of character dengan breakout biasa itu apa? Kalau breakout biasa itu masih melanjutkan trennya, itu melakukan lower low, lower high, breakout di sini, lower low, lower high, breakout lagi, lower low. Itu namanya BOS biasa. Nah, change of character itu terjadi ketika lower high ini di breakout oleh harga. Jadi kayak gue bilang, lower high ini sah menjadi level lower high itu ketika lower low itu tercipta, lower low terbaru itu terciptakan. Nah, kalau misalnya lower high ini terbreakout,
maka terjadi sebuah change of character. Change of character artinya akan menjadi transisi atau perubahan tren dari downtrend ke uptrend. Jadi setiap kali lower high ini terjadi breakout dari lower high ini, maka kemungkinan besar akan terjadi perubahan tren. Maka kita sebut sebagai change of character. Yang sebelumnya merupakan karakter bearish berubah menjadi karakter bullish. Change of character. Oke, dan ketika terjadi sebuah change of character dari bearish ke bullish, structure mulai menciptakan yang namanya higher high di sini. Oke. Kemudian high low di sini. Ingat, kita belum tahu apakah dia sudah menjadi high low atau belum sampai ketika dia menciptakan higher high terbaru di sini. Baru kita klasifikasikan, oh, level ini ternyata merupakan level high low yang sah karena dia menciptakan high high terbaru di sini. Oke. Jadi lower high di bearish itu sama dengan high low di bullish. Lower low di bearish itu sama dengan higher high di bullish. Oke. Kalau misalnya masih belum mengerti, gue berharap kalian bisa replay back video ini, nonton video ini berulang-ulang kali karena gue berusaha untuk menjelaskan sedetail dan sesimpel mungkin. Oke, dan ketika terjadi sebuah high high, ketika push dari high low ini menciptakan sebuah higher high, pasti akan terjadi apa nih di sini? Ayo pause bentar, gue kasih kalian waktu bentar untuk pikir. Oke, bagi Anda yang menjawab BOS, benar sekali. Terjadi sebuah BOS atau break of structure. Karena higher high sebelumnya itu di sini kena breakout, maka terjadi break of structure. Ingat ya, change of character punya breakout ini terjadi ketika ada transisi dari bearish ke bullish. Tapi kalau break of structure hanya terjadi breakout dari previous atau high low sebelumnya menuju high high berikutnya, atau lower high sebelumnya menuju lower low berikutnya, terjadi BOS biasa di sini. Oke. Nah, biasanya ketika terjadi sebuah BOS, sebuah trending market, high low ini kemungkinan besar akan gua klasifikasikan sebagai supply atau demand area. Kalau di posisi ini merupakan sebuah demand area. Kenapa? Karena biasanya 90% of the time market itu mengadakan push yang cukup signifikan di area high low. Nah, contohnya di sini price melakukan push yang signifikan dari high low menuju high high yang terbaru, yaitu di sini. Maka gue klasifikasikan level ini sebagai demand area. Oke. Biasanya gue bakal ambil trade kalau misalnya price balik ke demand area, gue bakal enter buy ke sini ke next higher high, ke higher high sebelumnya, yaitu di sini. Gue biasanya bakal tunggu price untuk pullback ke bawah sini baru push ke atas. Oke. Nah, jadi ini adalah cara lu mapping market structure berdasarkan konsep smart money single time frame, yaitu time frame 5 menit di kasus ini. Nah, kita langsung masuk ke contoh entry kita aja ya. Oke, untuk kalian yang baru mempelajari market structure ini, coba kalian perhatikan dengan baik. Gue kasih lu waktu 3 detik untuk perhatikan apa yang sedang market lakukan. 1, 2, 3. Oke, kita langsung lanjut analisa ya. Jadi market itu sedang menciptakan sebuah downtrend. Kenapa bisa gue sebut sebagai downtrend? Karena terciptanya sebuah lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi lower high gue itu yang mana? Tentunya yang ini. Kenapa? Karena lower high ini yang menciptakan lower low terbaru, yaitu di sini. Oke. Dan lower high ini juga yang menciptakan lower low sebelumnya, yaitu di sini. Jadi this is my lower high, ini merupakan lower high level gua, ini merupakan lower low level gua. Oke, ketika kita perhatikan dengan baik, di sini ada sebuah liquidity zone. Kalau misalnya kalian scale ke 1 minute time frame, lu akan perhatikan ini sebagai area support atau resistance. Dan untuk di kasus ini, liquidity area ini tidak mengartikan sebagai apa-apa, karena yang kita perlu itu adalah liquidity yang berada di daerah sini untuk dimanipulasi ke demand area kita di sini sebelum dia sell ke bawah ke lower low yang di sini. Oke, jadi apa yang gua akan lakukan di chart ini adalah gua akan mark supply area gua, yaitu di sini. Nah, jadi bagi Anda yang belum mengetahui bagaimana cara marking supply and demand area, gua udah sempat buat satu video terkait supply and demand area. Jadi tolong ditonton ya. Jadi ini merupakan supply area gua bakal enter di sini. Gue bakal tunggu price untuk ke supply area gua, stop loss di atas supply area gua, target ke bawah low seperti ini.
bawah sini. Mungkin 1:5 udah mantep, 1:5. Oke, kita lihat gimana price trigger kan. Up. Nah, ini bisa gua klasifikasikan sebagai liquidity area juga. Kenapa bisa gua klasifikasikan sebagai liquidity area? Karena ada sebuah reaction, ada sebuah rejection dari level ini. Artinya apa? Ada retail trader yang bakal memasang sell dari sini, antisipasi dia bakal reject dari resistance area ini, kemudian sell ke bawah sini. Dan juga ada retail trader yang bakal pasang buy di breakout sini dan stop loss di bawah resistance area sini, target ke atas ini. Pasti ada retail trader yang taruh order begituan. Kita yang memakai kacamata smart money, kita akan mengidentifikasikan level ini sebagai liquidity zone yang akan dimanipulasi oleh smart money menuju supply area kita, baru push ke bawah. Jadi ini yang bakal gua tunggu ya, scenario ini adalah liquidity swap dari retail trader punya order menuju supply kita, baru reject ke bawah ke low level kita, yaitu yang ini. Kita lihat gimana price itu bergerak ya. Gimana, apakah liquidity akan dimanipulasi, apakah akan terjadi liquidity swap. Oke, mantap, liquidity swap di sini, dan kita udah masuk ke enter ya. Kita udah entry di trade ini ya, karena kita enter di supply area setelah liquidity ini kena swap. Kemudian kita bakal take trade TP di bawah low ini. Kita lihat gimana trade ini plays out. Wah, mantap, langsung push ke bawah, dia mau naik lagi, push lagi, ayolah, push ke bawah dong, TP dikit lagi TP. Oke, nice, TP guys. Jadi gue berharap kalian semua mengerti ya, jadi bagaimana cara mapping structure ala smart money concept single time frame ini dengan mengintegrasikan konsep liquidity, supply demand area, low high low, high low, break of structure, change of character. Nah, jadi kalau misalnya masih ada yang belum mengerti, seperti yang tadi gue bilang, gue sarankan untuk replay lagi video ini atau memainkan video ini berulang-ulang kali sampai Anda memahaminya. Oke, see you guys on the next video.